Setiap tubuh memiliki cerita kesehatan yang berbeda, dan kita adalah sutradaranya. Agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Inilah Sehat Selaras bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua listeners di seluruh Indonesia. Kembali saya William Darmawan menemani hari Jumat malam Anda. Dan masih dalam suasana Idul Adha, masih banyak mungkin makan kambing, makan daging sapi, dan ini menyenangkan sekali ya. Perbaikan gizi istilahnya ya semua listeners ya. Dan tentunya menyambut Idul Adha yang meriah ini, tentunya Sehat Selaras juga hadir menemani Anda di akhir pekan ini. Dan topik kita pada malam hari ini adalah obesitas makin ramai, apa yang mengancam. Ini menarik sekali ya semua listeners ya. Terkait dengan obesitas, kita juga cukup tentunya sedih ya dengan berita yang viral beberapa waktu yang lalu ketika ada pria obesitas meninggal dunia ya semasa di rumah sakit, dan ini menjadi satu pembelajaran untuk kita semua. Dan pada malam hari ini sekali lagi topik kita adalah obesitas makin ramai, apa yang mengancam. Bersama dengan Dr. Abidin yang telah bergabung di Sehat Selaras pada malam hari ini. Selamat malam, Dr. Abidin. Selamat malam, Bung William, dan selamat malam para pendengar Smart FM di seluruh Indonesia, dimanapun berada ya. Ini kita bicara tentang sesuatu yang menarik dan banyak kita lihat di sekitar kita. Betul, Mudah-mudahan Dokter. bermanfaat seperti dikatakan Bung William ya, sambil kita Obesitas ya, Dokter. menikmati suasana meriah liburan Idul Adha. Betul, Dokter. Di bulan Idul Adha ini menyenangkan berkumpul bersama dengan keluarga, tapi Betul. ingat ya makannya jangan berlebihan ya, Dokter Nah, ya. itu dia. Sebelum kita masuk ke obesitas lebih mendalam nih, Dokter. Ini kan lagi pada makan kambing, makan sapi. Apa yang harus dikendalikan, Dokter, sebelum kolesterol juga naik? Silakan diperingatkan, Dokter. Iya, benar sekali nih. Jadi eh, kita ini sekarang sedang mengalami satu booming ya para pendengar sekalian ya. Indonesia itu dari data 5 tahun berturut 2013, 2018 yang dilakukan oleh apa nama itu Badan Litbang Kementerian Kesehatan. Sayangnya seharusnya tahun 2023 juga sudah dilakukan, tetapi karena terjadi perubahan sistem penyelenggaraan kelembagaan penelitian Indonesia di mana litbang disatukan ke BRIN, ditambah terjadinya pandemi, sepertinya kita tidak mendapat informasi terkini tentang situasi terbaru dari data riset kesehatan. Begitu Bung William ya. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa pada tahun 2018 kemarin itu tercatat hampir 100 juta orang dari sekitar 265 juta orang Indonesia itu sekarang sudah masuk di level gemuk ya, kegemukan ya. Dan dari 100 juta orang itu diperhitungkan 60% itu masuk di kondisi obesitas. Jadi ada bedanya nih gemuk dengan obesitas ya. Kalau gemuk itu masih dikatakan masih ditoleransi kelebihan berat badan 10-20% daripada maksimum yang seharusnya gitu. Yang maksimum itu berapa? Misalnya Bung Willy tingginya 170, dikurang 100 sama dengan 70, maka 70 lah angka tengahnya. Plus minusnya 10%. Ya, kurangi 7 atau tambah 7. Jadi 63 sampai 77. Itu masih dianggap gemuk. Tapi kalau dia sudah naik sampai 20%, itu sudah obesitas. Oke. Itu dia. Ini yang berbahaya ada di situ. Ya, dan ini perlu kita peringatkan kepada masyarakat kita, Bung Willy ya, karena dari data tadi itu sudah menunjukkan bahwa
ini cukup besar, 100 juta dari 265 juta kita masuk di level gemuk. Sementara itu kita dibayangi dengan tingginya angka diabetes di Indonesia. Nah, ini kan kita perlu bahaya. Dan ini sudah mulai terjadi bukan pada umur dewasa, tapi sudah dimulai sejak umur 15. Nah, tentu 15 itu kan mulai terlihat. Berarti dia sudah terjadi sejak dini. Artinya ada problem problem di dalam mengkonsumsi makanan. Begitu, Bung Billy. Ya, jadi cara menghitung seseorang itu terkena obesitas itu adalah jika berat badan normalnya itu melebihi 20% ya, Dok? Iya, dari selisih tinggi badan dikurang 100. Seandainya berat badan normal saya adalah 70 kg, Ya, berarti saya masuk kategori obesitas adalah di angka 84 kg gitu ya, Dok ya? betul sekali. Oke, sudah bisa menghitung ya Smart Search ya. Artinya kita sudah secara simpel itu bisa menghitung kita ini obesitas atau enggak ya. Bisa jadi kita memang sudah masuk kegemukan atau overweight ya. Jadi saya pernah juga, Dok, mendengar istilah, oke, kalau overweight itu angkanya segini, kalau obesitas itu seperti ini. Nah, berarti obesitas ini termasuk tahapan yang paling berbahaya atau juga rentan ya, Dok ya? Iya, ini sudah masuk di wilayah rentan. Begitu kita masuk di grup obesitas, ya itu artinya kita sudah rawan. Kenapa kita bisa menjadi rawan? Karena yang dimaksud dengan obesitas itu adalah suatu kondisi di mana terjadi penumpukan lemak yang berlebihan, ya, akibat ketidakseimbangan gizi, ya, yang kita makan, ya, asupan gizi yang kita makan. Dan berselisih dengan seharusnya apa yang kita bakar dari makanan tadi itu. Artinya kita cuma makan, kita tahu makan itu menghasilkan kalori, kalori itu untuk intake ya, makan yang masuk ke dalam tubuh, dia menjadi sisa yang banyak di dalam tubuh kita. Mau kemana dia? Tidak ada cara lain untuk menghilangkannya kecuali dengan beraktivitas. Nah, kalau makannya banyak, ya olahraganya banyak. Oke. Nah, aktivitas fisiknya harus banyak supaya semua kalori itu pecah dan digunakan. Sehingga kalau kalori masuk 500, digunakan 500, maka kita stabil. Nah, gitu. Ini yang perlu kita pahami bersama supaya makan itu bukan hanya untuk kenyang, tapi adalah untuk beraktivitas. Aktivitas bergantung kepada jenis kegiatan. Jenis kegiatan akan menentukan jenis pola makan yang seperti apa. Jadi nggak asal-asalan. Misalnya kalau kita sedang dalam masa pendidikan, yang kita perlukan itu proteinnya. Tapi kalau kita sedang beraktivitas di lapangan, kita butuh karbohidratnya. Kalau kita berhadapan dengan satu suasana yang sangat menantang, cuaca yang dingin, nah kita perlu lemaknya. Misalnya begitu ya. Jadi itulah kekayaan yang tersedia di sekitar kita, tetapi memerlukan kecerdasan untuk memilihnya. Memerlukan kecerdasan untuk memilihnya. Memilihnya, betul. Yang simpelnya mungkin kita menghitung ya, Dok ya. Kalau aktivitas kita tidak terlalu banyak, kenapa makannya harus banyak-banyak? Kalau Nah, itu aktivitas dia, kita betul. mungkin seperti pekerja yang membutuhkan banyak energi ya, misalnya aja banyak bergerak, banyak melakukan aktivitas fisik, sebetulnya makan banyak karena diimbangi dengan kalori yang terbakar. Jadi Smart Search kuncinya adalah apa yang disampaikan di sesi awal dari Dr. Abidin ini adalah apa yang kita makan itu perlu kita perhatikan dan kita hitung Sangat ya. tepat. Jangan semuanya masuk ke dalam tubuh kita, tapi kita geraknya sedikit gitu ya. Baik, nah seperti apa mungkin dampak dari obesitas ini terhadap kesehatan kita? Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Tetaplah bersama kami dalam Sehat Selaras. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur,
kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sehat Selaras, dan topik kita di malam hari ini adalah tentang obesitas versus apa yang mengancam. Silakan untuk Anda yang ingin menyaksikan, kami undang juga menyaksikan di YouTube channel Smart FM karena kami juga sedang live streaming di malam hari ini. Masih bersama dengan Dr. Abidin. Baik dokter, obesitas itu mungkin ada sebagian orang, oke sekarang semuanya baik-baik aja, sehat-sehat aja. Tapi ternyata dampaknya kita nggak tahu ke depannya. Bisa ada penyakit-penyakit lain yang ditimbulkan karena kelebihan berat badan. Bisa dijelaskan nggak dok? Ya, pertama obesitas itu ada dua jenis. Pertama karena kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan cepat saji, terutama yang kandungan gulanya tinggi. Maka terjadilah proses penumpukan yang cepat, ya. Yang kedua, juga bisa karena konsumsi yang kita makan itu tidak diikuti dengan aktivitas yang cukup. Nah, jadi ada dua macam. Yang pertama karena makanannya tadi cepat saji atau mengandung gula banyak, otomatis akan dengan cepat ya meningkatkan kenaikan berat badan. Yang kedua adalah obesitas yang disebabkan karena konsumsi yang berlebihan tanpa diikuti dengan aktivitas fisik. Nah, ini pengertiannya ada dua ya. Karena itu para pendengar harus bisa melihat dan mewaspadai. Kalau saya makan sembarangan, saya tidak kontrol itu apa makanan, pasti saya gemuk. Atau yang kedua, saya makan yang benar, tapi tidak diikuti dengan kontrol dalam jumlah dan aktivitas, juga akan menyebabkan kegemukan atau obesitas. Nah, pertanyaan yang diajukan Bung Willy tadi itu, apa ancamannya? Jadi dari berbagai literatur dikatakan bahwa obesitas itu bisa mendorong meningkatnya resiko, ya, resiko terjadinya serangan jantung, stroke itu 2 kali lipat dari orang yang normal. 2 kali lipat itu jangan main-main ya. Itu 2 kali lipat itu kecenderungannya sangat tinggi, ya, kecenderungan sangat tinggi. Contoh ya, pada stroke itu bisa saja terjadi. Saat ini sekarang jumlah stroke di Indonesia itu sangat tinggi, Bung, ya. Pada tahun 2018 dikatakan itu prevalensinya itu sudah mencapai, kalau dijumlahkan di atas 2 juta orang Indonesia itu stroke. 2 juta.
Itu banyak 2 juta itu. Bayangkan kalau 2 juta itu mohon maaf kalau dikumpulkan di satu tempat. Wah, luar biasa itu. Semuanya dalam keadaan tertatih-tatih. Ini kan gimana ya? Apa kita negeri yang banyak makanan sehingga makan sembarangan, ya? Atau sebenarnya kita belum menggunakan akal sehat kita di dalam pola makan. Ini yang menjadi tantangan. Jadi efek yang terburuk itu adalah meningkatkan 2 kali lipat ancaman terhadap penyakit-penyakit kronis yang sangat berbahaya dan mengancam umur serta mengancam kualitas hidup kita. Nah, kalau kita sebut mengancam umur, berarti bisa sewaktu-waktu mendatangkan kematian. Kalau mengancam kualitas usia, itu bisa kita kehilangan waktu. Ya, waktu apa? Waktu produktif kita. Kenapa? Karena kita sakit. Bayangkan kalau kita mengalami serangan jantung. Emang bisa buat apa? Kita kan akan di tempat tidur. Bayangkan kalau kita stroke. Apa yang bisa dibuat? Tidak bisa beraktivitas. Jangankan lari, jalan juga susah. Kan begitu ya? Kemudian, kalau kita mengalami diabetes mellitus, potensi apa lagi yang kita miliki? Kenapa? Karena jantung melemah, ginjal melemah, fungsi seksual melemah. Ya semuanya jadi serba lemah. Akhirnya kita menjadi minder, akhirnya kita jadi termenung dan kita tidak beraktivitas. Jadi kita akan kehilangan kualitas hidup kita yang sebenarnya hanya gara-gara kita tidak mengontrol pola makan yang benar. Mengontrol pola makan yang benar, dampaknya bisa terjadi penyakit jantung, stroke juga menjadi 2 kali lipat ya. Jadi sangat berbahaya sekali ya Smarters. Mungkin sekarang kita belum merasakan apa-apa, tapi itu jadi semakin cepat nggak sih dok datangnya kalau kita obesitas? Ya, semakin cepat Bung Willy. Ya. Baik, dokter juga tadi sempat sounding ya soal gula, katanya karena terjadi penumpukan gula dan lemak. Nah, orang Indonesia itu dok, kadang-kadang kan kalau makan ya, makannya sih sudah nasi putih ya, mungkin porsinya nggak terlalu banyak, atau juga dengan lauk-lauk yang mungkin juga tidak terlalu banyak gitu ya, protein yang cukup. Tapi selalu minumnya itu ada aja yang manis. Entah itu es teh manis, atau juga ada kandungan sodanya. Tapi yang saya sering perhatikan, biasanya kalau orang-orang di sekitar saya, itu makannya sih mungkin ya normal gitu ya, tapi minumnya ada aja dok yang manis gitu ya. Es teh manis deh yang paling simpel. Nah ini gimana pandangannya dok? Iya, jadi ini satu keunikan ya bahwa sistem pola makan kita itu khususnya, mohon maaf ini ya, kalau di Pulau Jawa itu Bung Willy relatif kita makan itu minumnya pakai teh yang diberi gula. Ya. Ketika saya dulu mahasiswa sekitar berapa puluh tahun yang lalu itu ya pernah saya jalan mulai dari Jakarta. Pengalaman pertama tiba di Jakarta itu saya kaget. Begitu saya dikasih minum, loh ini kok manis? Padahal saya sedang makan gitu ya. Oke. Terus perjalanan ke Bandung, kok makin manis gitu. Sampai ke Jogja, lah ini udah teh manis, begitu kan? Sampai ke Surabaya, waduh, ini udah kelebihan gula gitu. Jadi saya pikir bagaimana ini bisa seperti itu? Nah, ini soal budaya, ya, ini soal budaya kan gitu ya. Nah, budaya ini kan harus kita koreksi, tidak bisa kita pertahankan terus karena tren yang kita lihat tadi itu bahwa angka diabetes Indonesia itu termasuk yang tertinggi di dunia. Termasuk ya. Dia merupakan urutan kedua terbesar di dunia. Jadi kita ini harus hati-hati banget. Dan ini meruntuhkan. Diabetes ini meruntuhkan semua daya dan kekuatan tubuh yang merupakan investasi dan modal kita untuk beraktivitas mencapai cita-cita yang kita inginkan. Itu adalah hal yang pasti. Kalaupun kita bisa bertahan, tapi organ kita sudah tidak mampu. Kalau organ kita sudah tidak mampu, banyak hal yang sudah tidak bisa kita lakukan lagi. Nah, banyak orang yang mengalami hal seperti itu, kehilangan hari-hari terpenting dalam hidupnya, ya, dan kesempatan-kesempatan penting yang boleh terjadi sebenarnya ketika dia siap menerima kalau dia masih dalam keadaan sehat.
Mhm. Jadi sumber masalah adalah pada kegemukan, obesitas, turun ke diabetes. Kalau sudah diabetes, mulai terjadi gangguan jantung, Oke. kemudian mengancam ke jantung dan gangguan ginjal. Mhm, mhm. Ya, selain yang manis-manis tadi ya, salah satunya minuman atau kue yang manis itu juga menjadi salah satu penyebab, naiknya berat badan kita sehingga menjadi obesitas atau kelebihan berat badan. Ada Ya, lagi nggak sih, Dok, makanan-makanan yang sebetulnya perlu kita perhatikan? Kita tahu nih, di Indonesia juga kaya makanan seperti daging ya, dan kadang-kadang juga suka heran gitu, kok lemak-lemaknya juga disantap begitu aja gitu ya. Sementara kalau kita melihat sebuah perbandingan ya mungkin di luar negeri, lemak-lemak itu tuh bener-bener yang dipisahkan gitu, Dok. ya. Nah, dari makanan sendiri apa sih, Dok, yang menyebabkan obesitas, Dok? Jadi kita perlu mewaspadai ya bahwa hampir semua jajanan yang ada di luar, Mhm. ya, apapun bentuknya, mau gorengan, mau Oke. masakan, mau sambelan, ya, itu yang mereka buat masuk di akal. Mereka harus menyediakan makanan yang enak. Mhm. Yang kedua, yang awet. Karena belum tentu pembelinya datang pada jam yang sama langsung habis. Bisa seharian itu makanan itu dihidangkan gitu. Bahkan bisa Mhm. besoknya lagi gitu ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa mengawetkan makanan? Apa yang harus dilakukan? Supaya awet, renyah, enak. Ya, itu tidak lain kita harus perbanyak garam dan gula di dalamnya. Jadi tanpa kita sadari, kalau kita banyak jajan di luar, sebenarnya kita sedang mengkonsumsi gula dalam jumlah besar. Mhm. Satu, ya. Yang kedua, saya pernah jalan-jalan lah, dapat kesempatan tugas sampai ke Amerika begitu ya, atau ke Eropa. Itu di beberapa tempat selalu ada promosi kesehatan Ya. dibandingkan misalnya satu kaleng Coca-Cola atau satu can minuman Mhm. jenis yang lain yang hampir serupa. Itu di sebelahnya dibuat sekantong plastik setengah kilogram gula. Mhm. Jadi ketika kita minum asik, begitu enaknya kita menikmati minuman-minuman manis yang ada dijual, itu sebenarnya kita sedang menenggak setengah kilogram gula. Oke, heeh. Itu luar biasa sekali. Mhm. Dasar. Nah, kalau kita sudah lihat itu, baru mungkin kita berpikir 3 kali untuk mau mengulangi perbuatan seperti itu. Karena yang namanya jajanan di luar itu mesti enak. Kalau Mhm. tidak enak, kalah bersaing. Kalau kalah bersaing, itu tidak laku. Kalau tidak laku, perusahaan itu akan selesai. Oke. Maka otomatis perjuangannya adalah bagaimana membuat enak, awet, renyah. Mhm, mhm. Dan ada satu lagi, kita ketagihan Oke. supaya beli lagi besoknya. Nah, mereka-mereka yang suka jajan, suka minum-minum manis yang jenis saya sebutkan tadi itu, Mhm. silakan lihat. Pasti dia gemuk, Mmm. ya. Mhm. Tinggal menunggu urutan berikut. Kalau nanti kegemukannya berlebih, naik kelas menjadi obesitas. Kalau obesitasnya tidak bisa dikendalikan, sampai akhirnya pankreas yang kerjanya menetralisir gula, sudah hands up, angkat tangan, tidak bisa lagi memproduk insulin yang cukup, Mhm. jatuh orang itu menjadi diabetes. Kalau sudah diabetes, maka darah yang seharusnya hanya mengangkut makanan dan oksigen, itu sudah dibebani oleh gula. Mhm. Gula akan memperberat dan kemudian penumpang menjadi berkurang, oksigen berkurang, makanan berkurang. Justru gula yang akan banyak beredar dalam tubuh kita, dan akhirnya gula ini akan memperlemah organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Oke. Sehingga fungsi-fungsi kita pun otomatis menurun. Kalau kita katakan, dulu saya bisa lari, nggak bisa lagi. Dulu saya Mmm. bisa mendaki, sekarang nggak bisa lagi. Kan begitu ya. Dulu saya tahan bisa hubungan seksual dengan istri sampai 2-3 kali seminggu. Sekarang sebulan aja susah. Kelihatan tuh, ya kan? Jadi Heeh. terjadi penurunan dasar akibat hanya gara-gara pola makan. Lagian kalau sudah gemuk,
semuanya menjadi serba salah. Akan diikuti dengan kemalasan Oh, gitu. jadi itu Malas kayak satu paket gerak, ya, Dok ya? satu paket. Jadi ngikut mager istilah Hmm. sekarang ya, malas gerak, lebih banyak duduk. Nah, karena duduk, malas nganggur, Hmm. pesan minum lagi, pesan Hmm. makan lagi. Jadi itu lingkaran setan berbahaya. Oke. Itu kita harus keluar dari situ. Tapi bener sih apa yang dibilang sama Dokter Abidin ya. Jadi soal kalau berat badan kita bertambah, kayaknya jadi makin males sih. Terus Makin males. jadi pengen makan terus. Ini juga mungkin satu pengalaman saya juga, Dok, ya. Waktu berat badan saya bertambah tuh Oh gitu kayaknya ya. olahraga kok malah makin jarang gitu. Iya, Biasanya sampai betul. 3-4 kali dalam seminggu, lama-lama berkurang 1 kali seminggu, lama-lama sebulan 2 kali doang, Dok. Tapi sekarang Betul. mudah-mudahan sih dengan perbincangan di malam hari ini juga mengangkat kesadaran kita ya untuk sadar dengan apa yang namanya itu hidup sehat, makanan sehat, sehingga kita terhindar dari yang namanya obesitas. Karena dampaknya sebenarnya itu sangat ya dahsyat sekali ya dampak Dasar negatifnya sekali. ya. Mungkin nggak sekarang ya, Dok, ya. Nggak di Iya, yang obesitas mungkin tuh sekarang oke, baik-baik aja, makan-makan aja, tapi ya kita nggak tahu ya, itu justru tadi yang dokter bilang mempercepat penyakit-penyakit itu datang ya, Dok. iya, Mhm. Baik, sangat dan tepat. listeners, semakin mendalam perbincangan kita di malam hari ini, silakan Anda yang belum menyaksikan, kami juga sedang live streaming di YouTube channel Smart FM. Kami kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sehat Selaras dan kita sudah masuk di sesi selanjutnya membahas tentang obesitas, apa yang mengancam. Tadi Dokter Abidin sudah menjelaskan ya, apa saja makanan-makanan yang perlu kita kurangi bahkan kita hindari. Dokter, ternyata banyak yang salah kaprah juga, Dok. Banyak yang nggak tahu bahkan. Selain gula, ternyata garam itu juga bisa meningkatkan berat badan. Bener nggak sih, Dok? Itu fakta atau mitos? Jadi kalau Iya misalnya kita bisa. terlalu banyak makan yang asin-asin Iya, atau banyak garam iya. gitu ya, ini gimana? Sebenarnya sih garam itu menarik upaya kita menetralisir rasa asin tadi itu sehingga kita menjadi mengkonsumsi lebih banyak lagi makanan. Oh, oke. Nah, sebenarnya itu hanya apa namanya mempercepat proses kita apa namanya
menggunakan makanan sebagai alat menetralisir rasa asin tadi itu. Baik berupa minuman maupun makanan. Sehingga jumlah makanan yang tadinya katakanlah 1 piring, tapi karena terasa asin, kita tambah lagi itu supaya asinnya bisa berkurang. Jadi cara mengurangi asin bukan makanan yang kita kurangi, makanan yang ditambahkan. Sehingga Oke. terjadilah kegemukan begitu. Jadi nafsu makannya jadi bertambah ya. Makanya kalau Bertambah. makan yang gurih-gurih itu kayak nggak bisa berhenti ya, Dok ya. Nah, Nggak itu bisa juga berhenti. cemilan itu juga termasuk Mhm. ancaman berbahaya buat kita kalau kita ada di dekatnya gitu ya. Jadi itu juga harus kita hindari. Kita harus pandai memilih cemilan dan punya alasan yang kuat. Untuk apa kita cemilan? Oh, sekedar mengisi snack time kita, ada teh, ada kopi, ada snack. Snacknya itu cukup yang kecil karena sebenarnya kebutuhan makan itu udah kita cukupkan pada pagi hari ketika kita sarapan. Jadi sarapan kita pun itu jangan tanggung-tanggung. Jangan sampai kita berharap mau sarapan lagi yang kedua di kantor gitu ya. Atau mau pergi ke kantin. Itu tidak mungkin kita hanya memakan 1 potong pisang goreng kalau kita sudah duduk di kantin. Tidak mungkin. Itu akan ikut teman-temannya si pisang goreng. Apa Oke. pistol namanya kan gitu ya. Apakah ubi goreng, apakah ini. Semua itu goreng-goreng. Di dalam goreng-goreng itu sudah ada lemak, garam, dan gula. Nah, itu Ya. jadi persoalan kan. Sementara itu, ketika kita makan itu, Bung Willy, bukan mau beraktivitas. Kita mau kerja duduk. Lah duduk lagi sampai jam 4 sore. Coba bayangkan itu. Dasar banget. Jadi jangan heran kita kalau melihat sekarang hari ini, ya, para pegawai, terutama pegawai negeri lah ya, di kantor-kantor pemerintah, itu relatif semakin membesar orang-orangnya. Nah, kalau dulu ada istilahnya, wah di sana banyak pembesar, itu maksudnya pejabat. Kalau sekarang tidak itu lagi, membesar dalam artian menggemuk, ya, menggemuk. Luar biasa, itu banyak sekali. Ya. Diperhitungkan menurut data itu lebih 50%, bahkan di atas 60%, itu ASN hari ini gemuk-gemuk. Ada apa? Karena mereka umumnya makan itu justru di kantor. Sarapan di kantor, makan siang di kantor, cemilan di kantor, ngopi di kantor, semua di kantor. Dan yang di kantor itu tidak ada yang masakan sendiri. Oke, Semuanya beli. Jadi makanan-makanan siap saji dan cemilan-cemilan yang gorengan. Itu dilakukan bertahun-tahun, berpuluh tahun. Coba, apa ujung akhir di sana? Ya, belum sampai kita pada jabatan top, kita udah keburu sakit. Begitu nanti ikut seleksi jabatan, diperiksa kesehatan, dianggap tidak mampu. Nah kan Oke. sayang perjalanan karir begitu. Ya menarik ya dokter tadi menyampaikan bahwa banyak orang kantoran, banyak yang bekerja ya mengalami Ya, kegemukan benar. ya. Biasanya perutnya maju beberapa senti Lanjut. dok ya. Maju beberapa senti ya. Ya tapi tadi dokter juga sempat menyinggung nih sarapan. Nah seberapa penting sih dok sarapan? Katanya banyak yang bilang ada nggak biasa sarapan, ada yang bilang begitu juga. Atau malah sarapannya juga kadang-kadang banyak banget. Nah ini tips dari dokter Abidin gimana nih? Apalagi Ya, yang banyak aktivitas ya dok ya, silakan. benar. Saya dulu pengalaman pribadi ya, saya dulu mengabaikan itu sarapan pagi itu ya. Kadang-kadang cuma minum teh pakai sedikit gula begitu. Tapi kemudian saya mikir, saya itu kan berangkat pagi itu mau sekolah, mau mikir dan memikirkan jawaban pertanyaan-pertanyaan dari guru begitu ya, sehingga memerlukan energi yang tinggi, konsentrasi yang kuat, daya dengar dan daya ingat yang kuat. Otomatis saya memerlukan kalori yang cukup. Tidak ada cara lain. Saya harus sarapan pagi. Jadi kebiasaan dulu tidak suka sarapan pagi, itu akhirnya dipaksa oleh logika kita. Karena kebutuhan yang sangat mendesak di masa pagi sampai siang. Karena disitulah peak aktivitas yang terhebat itu.
Mungkin banyak di antara kita mengatakan, saya nggak apa-apa, saya biasa kok bisa kerja. Tapi pikirkan dulu, andaikan Anda punya energi ya yang lebih banyak karena Anda sarapan pada pagi harinya, boleh jadi produktivitas kita itu meningkat 2, 3, 4 kali dari yang kita rasa tadi sudah hebat. Jadi sebenarnya kita belum hebat karena kita belum melakukan persiapan yang hebat. Tapi kalau persiapan kita sudah hebat, boleh jadi prestasi kita 2, 3, 4 kali dari prestasi yang selama ini. Hanya karena kita mengatur pola makan, pola hidup, gaya hidup, dan aktivitas. Itulah dasarnya kita mengubah energi kita itu menjadi sebuah kekuatan yang disebut dengan investasi dan modalitas kita. Jangan mengabaikan sarapan ya, Smart Listeners ya. Jangan. Sarapan itu sebagai dasarnya kita untuk memulai aktivitas. Dokter, kembali lagi ke topik Yap. apa yang mengancam dari obesitas. Tadi disebutkan juga beberapa penyakit yang bisa datang ya, mulai dari penyakit Yap. jantung, kemudian juga sampai dengan stroke. Penyakit-penyakit apa lagi sih dok biasanya itu yang berkaitan banget nih dengan obesitas dok? Ya, jadi cukup banyak ya. Kita mulai dari yang paling sederhana dulu. Kalau orang yang sudah obesitas itu, pertama dia sudah terganggu tidurnya. Nah, itu kan akan mendatangkan stres, ya kan, ketegangan, ketidaknyamanan. Kemudian selalu merasakan nyeri pada punggung dan sendi. Kenapa? Karena ototnya akan menarik semua tulang belulang tubuhnya. Badannya akan membebani kakinya. Di kaki itu banyak sendi-sendi. Sendi-sendi itu sebenarnya daya tahannya itu kan ada. Jadi kita ini fair dong kepada tubuh kita ini ya. Sayangilah tubuh kita ini. Tubuh kita ini bukan sebuah batang tegak sendiri. Tidak. Dia merupakan sambungan tulang belulang. Di antara tulang ada sendi. Sendi itu terbuat dari bahan yang sangat lembut dan kenyal, ya. Di dalamnya ada saraf yang menggerakkan. Ini jangan sampai terganggu karena beban berat badan kita. Itu sama dengan nyusahin diri sendiri. Coba, jalan mudah capek. Kenapa mudah capek? Loh, karena beban yang ditanggung kaki terlalu besar. Oke. Nah, itu kan. Jadi itu, apalagi depresi. Kenapa? Banyak yang harusnya bisa dia capai dalam aktivitas hidup dia. Nggak bisa. Kenapa? Karena keterbatasan beraktivitas. Ya kan? Keterbatasan. Kenapa? Beban tubuhnya yang tadi berat mengajak dia lebih banyak diam. Kemudian apa lagi? Jadi sering mudah lelah. Mudah lelah. Mudah capek. Ya. Berkurang aktivitasnya. Nafasnya juga, daya tahan nafasnya mudah. Kalau agak jauh jalan sudah tersengal-sengal. Orang masih semangat, dia sudah sesak. Ini sampai di mana ini orang prestasinya kalau sudah begitu, ya kan? Masuk di akal, ya kan? Apalagi mudah berkeringat. Nah, itu dia jadi depresi, jadi malu, segan, sebentar-sebentar keringetan, kan begitu kan? Jadi terlalu banyak dampak-dampak awal dari kegemukan itu atau obesitas, dan yang kalau tadi ditantang dengan penyakit apa, wah jelas yang kita bicarakan tadi, Bung Willy, itu sudah penyakit-penyakit kelas tinggi itu ya. Kelas berat ya. Hipertensi. Kenapa hipertensi? Karena dengan adanya gula, garam, lemak di pembuluh darah kita makin menyempit, otomatis jantung akan makin bekerja keras, dan kalau diukur tensi kita tinggi. Awas, kalau sudah di atas 130, kita harus waspada, kita punya masalah di fungsi peredaran darah kita. Apalagi, urutan berikut akan terjadi gangguan jantung. Nah, kalau sudah ada gangguan jantung, gangguan pembuluh darah, maka datang yang berikut, bisa terjadi stroke. Waduh. Stroke itu apa? Adanya gangguan penyumbatan pembuluh darah sampai di otak, ya kan? Kalau penyumbatannya di jantung, nggak ada stroke lagi, langsung selesai kita. Kena heart attack, ya kan? Kena serangan jantung dan kita bisa meninggal. Apalagi kencing manis, ya. Tadi sudah kita sebut, sudah kita bahas, diabetes. Ini penyakit-penyakit
yang bisa merontokkan fungsi kualitas hidup kita. Mhm. Ya, saya ingin mengatakan bahwa dari semua yang kita tahu dan kita lihat di sekitar kita, makhluk yang paling sempurna diciptakan Tuhan Yang Maha Kuasa itu namanya manusia. Setuju. Tantangan buat kita itu membuktikan sesempurna apa kita. Mhm. Kalau anjing bisa lari begitu kencang dan bisa mencapai tujuannya dan bisa membantu manusia, lantas kita bisa bantu apa kepada manusia? Mhm. Iya kan? Sedangkan hewan aja bisa bertahan hidupnya. Pohon bisa bertahan, memberikan oksigen terus setiap hari kepada kita. Bahkan setelah kita berakhir, orang lain dapat oksigen juga dari tanaman itu. Kita apa? Padahal kita yang paling sempurna. Nah, yang jadi masalah, kita justru tidak mengenal diri kita. Sehingga Iya. kesempurnaan yang ada tadi itu menjadi hilang dan kita justru bermasalah dengan diri kita sendiri. Mhm. Mengenal diri kita ya, dan seperti Mengenal. apa gaya hidup sehat yang perlu kita terapkan sekarang juga agar kita bisa terhindar dari obesitas, dan untuk Anda Benar. yang mungkin sudah masuk tahap kegemukan atau juga obesitas, nanti tips yang akan diberikan oleh dokter tentunya setelah pesan-pesan berikut. Kami kembali setelah jeda. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sehat Selaras, menemani Anda di hari Jumat malam ini, menikmati akhir pekan, tentunya bersama dengan saya William Darmawan dan juga dengan Dr. Abidin. Ingat ya, kalau akhir pekan atau juga biasanya long weekend seperti ini, biasanya karena happy makannya jadi banyak ya. Nanti ketika hari Senin pas nimbang, kok nambah sekilo, nambah 2 kilo, itu kejadian loh dok. Saya biasanya kalau lagi Betul. jalan-jalan nih yang paling deket aja ke Aduh, Bandung deh dok. Kalau pulang dari Bandung, itu kalau nggak naik 1 kilo bisa sampai 2 kilo dok. dasar. Makanya, karena makanan di sana itu menggoda, tapi ya tadi ya, kita Betul, mengenali betul. diri dan mengendalikan diri adalah kuncinya. Dokter, gaya hidup apa yang perlu kita terapkan sekarang juga supaya kita terhindar dari obesitas, dok? Iya. Jadi pesannya adalah hindari gorengan ya. Kemudian kurangi makan daging merah ya. Daging merah itu ya tentu hampir semua daging berwarna merah ya. Kemudian makanan olahan yang siap saji tadi itu ya. Atau makanan yang tinggi
kalori. Ini kita hindari ya, supaya tidak berdampak kepada kenaikan daripada berat badan dalam waktu cepat. Nah, Mhm. apalagi tips yang lain? Hindari makanan atau minuman yang bersoda. Nah, itu kan soda itu sangat banyak gulanya di situ ya. Kemudian kalau kita minum jus itu bagus, tapi jangan ditambah gula karena di dalam buah sudah ada gula, ya kan? Cukup kita nikmati gula yang ada di buah itu. Jadi kalau kita minta dibuatin jus mangga atau jus melon, ini si penjual itu kepingin sekali kita menikmati rasa manis sehingga selalu langsung dia tambahkan gula tanpa kita ketahui. Jadi perpaduan gula dan rasa buah. Jadi Mhm. sayang sekali ya, kita tidak menikmati buahnya. Apalagi hal yang lain yang perlu kita lakukan seperti yang selalu kita ketahui itu adalah beraktivitas fisik. Lakukan Hmm. secara teratur. Kalau tidak bisa 7 hari dalam seminggu, paling tidak 3 hari dalam seminggu minimal 30 menit. Hmm. Silakan berjalan, silakan bergerak, apa saja lakukan. Mau bersihkan taman, mau jalan ke taman, mau naik turun tangga, apa saja lakukan. Ya, Hmm. tolong kita save waktu kita setengah sampai 1 jam berinvestasi untuk diri sendiri. Mhm. Investasi untuk diri sendiri itu nggak perlu membeli, tapi perlu beraktivitas. Mhm. Ya, nggak perlu ada pengeluaran uang, tapi dia bisa membuat kita hemat dan mudah-mudahan bisa menjadi kaya. Kaya apa? Kaya sehat dan kaya material. Ya, Hmm. apalagi? Ayo ikut bergabung sama grup-grup olahraga. Ya, di Betul mana ya. ada gitu ya. Di Nah, mana-mana ada kodok banyak ya. sekarang. Alhamdulillah saya membina beberapa grup olahraga, termasuk Mhm. ada kelompok lanjut usia, kelompok masyarakat, kelompok rumah ibadah, begitu ya, macam-macam ya, kelompok satu generasi. Nah, itu perlu. Apa yang akan kita dapatkan dari situ? Pertama, kita akan bisa saling mengingatkan, Mhm. kemudian kita bisa bersosialisasi itu perlu, kemudian berkomunikasi mencegah emosi dan Kepikunan. keterbelakangan ya, termasuk gejala kemunduran karena Mhm. kepikunan dan sebagainya ya. Kemudian kita berpikir positif. Mhm. Itu baik sekali. Berpikir positif itu akan membuat kita menjadi benar melihat sebuah masalah, benar memilih sesuatu begitu. Mhm. Nah, inilah tips yang perlu diperhatikan, tidak banyak ya, tidak banyak. Yang penting jaga mulut untuk tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak kita kenal secara berlebihan. Oke. Aha. Nah, kemudian biasakan seperti Bung Willy itu timbang berat badan. Mhm. Nah, dan pastikan kita kuasai angka tengahnya adalah tinggi badan dikurang 100 sama dengan berapa plus minus 10%. Itulah range normal kita. Mhm. 10% di luarnya gemuk, 20% di luarnya obesitas. Oke. Gitu. Jadi Ya. mudah-mudahan tidak sampai seperti apa yang tadi di awal dikatakan oleh Bung Willy tentang sahabat kita, Saudara Muhammad Farli ya, yang kemarin meninggal dengan berat 300 kilogram sehingga dia tidak bisa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Saya Mhm. tahu masih ada beberapa yang lain ya, yang beratnya mencapai di atas 100, 120, 130, sehingga kalau berobat harus menggunakan alat angkut pemadam kebakaran misalnya. Karena Mhm. nggak bisa diangkut dengan cara normal lagi. Mhm. Dan dia pun tidak bisa lagi tidur dengan baik. Tidur nyender, duduk, kesana kemari cuma menggerakkan tubuhnya, bukan menggunakan kaki, karena kaki sudah tidak mampu mengampu berat badannya. Mhm. Wah, susah banget. Kan Baik. gitu ya. Dan ini mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Dan Ya, jangan lagi ada. Begitu. baik. Dokter, sebelum kita tutup dialog kita pada malam hari Ya. ini ya, tentunya sebetulnya waktunya nggak cukup, masih banyak banget yang ingin saya gali. Mungkin
ada nggak sih dok saran-saran kepada smart listeners yang sekarang sedang berjuang ya, atau sedang mengalami obesitas atau Oh kelebihan berat iya, badan, ya, ya. apa yang harus segera dilakukan dok? Karena ini kan juga mudah-mudahan setelah mendengarkan siaran hari ini ada kesadaran ya untuk segera memperbaiki kesehatan dan juga dirinya ya. Oke, silakan dok. Iya, jadi saya sedang bicara dengan Bung Willy, kita sedang bicara dengan 100 juta orang Indonesia yang gemuk hari ini. Gitu ya, itu tidak sedikit ya. Mhm. Jangan lagi bertahan dengan kondisi itu. Karena kondisi itu bukan kondisi yang terbaik dalam masa hidup kita. Justru kita sedang menuju kondisi terancam dan berbahaya. Oleh karena itu, kita berharap kawan-kawan yang mengalami obesitas, stop, cukuplah dengan kondisi berat badan. Anda sudah cukup menikmati wujud tubuh yang gemuk seperti itu, Mhm. ya. Sekarang saatnya kembali, ya, kembali kepada kondisi terbaik daripada manusia, yaitu dengan berat badan yang terbaik. Mhm. Capailah berat badan terbaik itu supaya mendapatkan prestasi terbaik, pengalaman terbaik, nikmat hidup yang terbaik. Mudah-mudahan bisa, ya. Amin ya, mudah-mudahan bisa ya. Amin. Dan jika dibutuhkan juga bisa konsultasi ke dokter gizi atau juga dokter terdekat ya. Iya, dan Aha. konsul kepada dokter gizi. Kalau memang kok enggak turun-turun, silakan jumpai kawan-kawan ahli nutrisi atau dokter spesialis gizi ya. Hmm. Banyak itu ya. Ya. Silakan Pakai dipertanyakan. fasilitas kesehatan BPJS juga bisa ya dok ya? Pakai juga BPJS kalau Pakai. sudah jadi keluhan, sudah jadi penyakit, ya kan? Baik. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh Dr. Abidin pada malam hari ini sebenarnya menginspirasi kita untuk menjaga berat badan kita dan selalu untuk hidup sehat ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan terima kasih atas perhatian Anda untuk yang mendengarkan di 10 kota radio Smart FM. Jangan lupa ya untuk terus mendengarkan Sehat Selaras setiap Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat bersama dengan Dr. Abidin. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Sama-sama. Terima Meluangkan kasih waktunya para di pendengar long weekend sekalian. ini. Selamat Sehat berlibur selalu. juga ya dokter. Stop Dan obesitas. Smart listeners, demikian Sehat Selaras. Saya William Darmawan beserta dengan Dr. Abidin mengucapkan terima kasih. Terima Salam kasih. sehat. Salam sehat. Baru saja Anda simak Sehat Selaras agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam sehat selaras.